pengusaha itu dia ingin mendapatkan proyek itu, dia nyuap pejabat negara itu. Nah, itulah gratifikasi. Artinya pejabat negara itu tidak boleh menerima suap uang. Bayangin. Nah, ini tidak terjadi tuh bencana alam yang di Sumatera, Aceh, Medan dan Sumbar. Ini akibat pengelola negara dengan serampangan memberikan pinjam pakai, mengeluarkan izin HPH serampangan kepada para pengusaha, terutama para oligarki. Dia hanya menyuap pejabat negara dengan 4 triliun, tapi negara bisa rugi ratusan triliun. Bila perlu saran saya kepada Presiden Prabowo, bikin perpu hukuman mati para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pemirsa Herman Kadil Channel, Kabar Politik Channel, Kabar Politik Channel, Gus Nur Channel, Gus Nur Channel, ya, Info TV Info TV. dan channel-channel. Jangan lupa ya, subscribe, like. Hari ini temanya ini dahsyat sekali. Nah, pertama yang harus dipahami apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi. Ya. Artinya tindak pidana korupsi ini adalah tindakan yang melanggar hukum dengan melakukan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok sehingga merugikan kepentingan umum, merugikan kepentingan negara. Itulah pengertian daripada tindak pidana korupsi. Nah, korupsi ini dapat berupa ya suap. Nah, suap ini saya sudah tahu ya, kasus-kasus korupsi kemarin di pengadilan, seorang hakim disuap 50 miliar, coba bayangin itu. Untuk memenang satu perkara, hakim itu disuap 50 miliar di pengadilan sekarang. OTT sama KPK. Nah, sekarang ditangkap sama KPK hakimnya. Ketua pengadilannya, wakil ketua pengadilannya kena semua. Hakim-hakimnya kena semua. Tuh. Baru-baru ini di Depok, barusan aja Depok, Ketua Pengadilan Negeri Depok, wakil ketua Pengadilan Depok ditangkap sama KPK, OTT lagi. Karena dia menerima suap. Nah, itu. Terus ada lagi korupsi yang namanya gratifikasi. Nah, gratifikasi ini contohnya gini ya, seseorang pejabat negara menerima uang, ya, menerima uang dari rekan-rekanan pengusaha atau rekan-rekanan tadi. Jadi seorang pengusaha itu dia dapat proyek di departemen itu, pengusaha itu dia ingin mendapatkan proyek itu, dia nyuap pejabat negara itu. Nah, itulah gratifikasi. Artinya pejabat negara itu tidak boleh menerima suap uang. Karena sudah digaji, Bang. Udah digaji, apalagi hakim gajinya, waduh 40 juta. Ini mau naik lagi. Komisi 3 itu mau mengusung gaji hakim sampai 60 juta itu nanti. Oh, naik lagi, Bang. Mau naik lagi.
Masya Allah, tapi perilakunya nggak merubah juga gitu loh. Tidak ada efek jera gitu loh. Bingung saya. Seharusnya dengan gaji yang sebesar itu, hakim-hakim tuh tak usah lagi main-mainnya begini gitu loh. Ya. Banyak contoh lah kasus-kasus korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Ya. Ada lagi korupsi yang melakukan penggelapan uang negara. Ya. Sekarang ada kasus perpajakan tuh, bea cukai. Jadi dia itu seharusnya pengusaha itu bayar pajaknya itu umpamanya 100 miliar, ya kan? Tapi dia hanya bayar pajak cuman 10 miliar. Coba, dengan cara bagaimana? Dia memainkan faktur pajak, dimainkannya. Seolah-olah dia telah melakukan transaksi, telah membayar pajak, sehingga dikompensasi pajak masukan dengan pajak keluaran, sehingga harusnya dia bayar pajak 100 miliar tadi, dia hanya bayar 10 miliar. Gara-gara ada akibat dari faktur pajak tadi. Nah, ada lagi korupsi ya yang menyalahgunakan wewenang. Ya, tadi ada penggelapan, menyalahgunakan wewenang. Nah, wewenang ini banyak sekali terjadi. Sebenarnya dulu di Departemen Kehutanan itu ada yang namanya pinjam pakai. Jadi hutan-hutan lindung itu pinjam pakai. Pengusaha ini menyuap menterinya atau dirjennya, ya, atau sekjennya di departemen itu supaya dapat izin mengelola pinjam pakai, mengelola hutan lindung itu tadi. Apa bedanya HGU, Bang? Nanti dulu, ini saya bicara pinjam pakai dulu. Gampang ini, Bang. Iya, jadi itu seringkali terjadi gitu loh. Ini sekarang mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan ini Siti Nurbaya ini lagi dipanggil KPK nih. Akibat memberi izin pinjam pakai hutan lindung yang begitu dahsyat, mengeluarkan izin mengelola hutan negara yang begitu dahsyat. Saya dengar udah hampir 5 juta hektar. Obral itu, Bang. Obral banget. Bayangin. Nah, ini sudah terjadi tuh bencana alam Yang di Sumatera, Aceh, Medan dan Sumbar. Ini akibat pengelola negara dengan serampangan memberikan pinjam pakai, mengeluarkan izin HPH serampangan kepada para pengusaha, terutama para oligarki. Untuk balik modal, Bang. Dan ini tidak main-main. Kerugian negara, ya. Berapa, Bang? Waduh, itu udah ratusan triliun. Jangan main-main loh. Coba, dia hanya menyuap pejabat negara dengan 4 triliun, tapi negara bisa rugi ratusan triliun. Inilah fenomena ini terjadi di negara ini, di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim. Kasihan kita, apalagi Pak, kalau itu terjadi kenapa? Itu karena itu bukit barisan yang tadinya ditanami pohon-pohon besar yang dengan akar tunggalnya itu, ya, digundulin, diganti dengan kebun sawit. Terjadilah di Medan, di Aceh, Sumatera Barat itu. Ya bagaimana tidak?
daya serap, daya tahan akar serabut itu tidak kuat untuk menahan air hujan yang begitu dahsyat yang turun dari langit itu, menimpa hutan itu. Tapi kebesaran Allah menunjukkan kemarin, sampai kayu-kayunya pun ditunjukkan itu. Hujan kayu, Bang. Dilihatin sama Allah. Tuh, ulah manusiamu, ulah pengusahamu, ulah konglomerat, oligarki itu mengelola hutan secara serampangan. Tapi Bayangin, diazab sama Allah langsung, bus, ditunjukkan sama Allah langsung, bus, inilah hancur semuanya. Negara sudah keluar duit kemarin hampir 74 triliun. Pertama 60 triliun, tambah lagi 14 triliun, masih kurang lagi nih untuk perbaikan itu. Bayangin, dia hanya perkiraan saya, dia itu menyuap negara paling-paling berapa lah. Gak sebesar, jangan-jangan gak nyampe triliunan nyuap negara. Hanya 5M, 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 5M izin keluar. Tapi negara dirugikan dengan ratusan triliun. Itu nggak main-main loh. Biaya berapa besar biaya perbaikan. Jadi memang ya, korupsi itu memang sangat merugikan keuangan negara, merugikan negara. Kedua, kerugian itu bisa menghambat pembangunan, ya, bisa merusak lingkungan. Korupsi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Nah, di Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau di Cina, ya, di Cina jangan main-main. Hukuman seorang koruptor di Cina ini langsung hukuman mati. Apalagi dengan nilai yang besar, ya. Ini contohnya ada pada koruptor Cina itu namanya Lai Xiaomin, mantan ketua perusahaan keuangan terbesar di Cina, dijatuhi hukuman mati pada tahun 2021 karena menerima suap sebesar lebih dari 1,7 miliar yuan atau sekitar 3,7 triliun. Hukuman mati. Ya. Di Cina itu hukuman mati ditembak, digantung di tengah lapangan Tiananmen itu. Semua rakyat dibolehkan menonton. Coba. Saya tahun berapa ya ke Cina, lupa saya. Saya pernah menonton seorang wali kota Cina dihukum gantung di Cina. Korupsi. Tuh, mengerikan sekali. Dan di Cina tidak berani orang korupsi. Efek jerahnya dahsyat sekali hukuman mati ini. Ya. Di Korea Utara juga itu. Ya. Seorang menteri korupsi. Tahu nggak hukumannya apa? Dilempar ke tengah buaya. Dimakan buaya hidup-hidup, coba manusianya. Itu di Korea Utara. Ya. Timur Tengah juga. Itu banyak negara timur seperti Iran. Yang main-main dihukum di Iran itu. Korupsi tembak mati, gantung. Itu hukumannya berat, Bang. berat sekali. Jadi di Indonesia ini
Orang korupsi 300 triliun, hukumannya 7 tahun. 6 tahun malah. Dia banding, dikabulkan. Tadi 6 tahun. Jangan-jangan nanti dikasasi bebas. Kan luar biasa sekali. Kita, orang korupsi triliunan tuh kasus timah tuh, ingat nggak? 300 triliun kerugian negara. Hanya dihukum cuma 6 tahun penjara. Kenapa? Padahal ya, sebagaimana saya katakan di Undang-Undang 31 tahun 99 itu sudah mengcover untuk membuka kemungkinan hukuman mati. Sudah ada di situ sebenarnya. Tapi hakim-hakim kita ini tidak pernah mau menjatuhkan hukuman mati itu pada koruptor-koruptor ini. Tidak pernah mau dia. Apalagi korupsi-korupsi itu ya. Jadi tolong pengertikan bahwa jadi korupsi itu tidak hanya pada pejabat negara aja. Orang perorangan, konglomerat, pengusaha juga bisa dipidana korupsi, jangan salah. Apabila tindakannya itu merugikan keuangan negara. Bapak bayangkan saja PT Timah, Tambang Timah itu sudah mempunyai kontrak karya di Pulau Bangka Belitung, ya, sudah punya kontrak karya. Nah ini diambil alih oleh perusahaan-perusahaan swasta, kontrak karya jadi dijual lagi ke perusahaan-perusahaan swasta. Nanti perusahaan itu menambang, dijual ke PT Timah. Kan aneh. Kenapa? Seharusnya kan PT Timah langsung menambang, karena dia sudah dapat kontrak karya di situ, di Bangka Belitung itu. Semua tambang timah di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah Indonesia, PT Tambang Timah Indonesia. Disinilah supaya apa? Supaya pejabat-pejabatnya itu, kenapa itu dilemparkan ke swasta pengelolaannya, penambangannya, supaya ada permainan lagi. Nah, dijuallah ke PT Timah supaya ada permainan untuk mendapatkan uang yang sebesar-besarnya. Disitulah terbukti akhirnya korupsi 300 triliun. Zaman Pak Harto yang korupsi cuma 20 miliar kok paling tinggi. Ini nggak main-main ini. Ratusan triliun. Dulu zaman Pak Harto, orang korupsi 1 miliar aja udah heboh sedunia itu. Ribut. Kita ini triliunan sekarang korupsinya. Berarti kaya betul ini Bang, Indonesia ini Bang. Kalau Indonesia ini dikelola oleh pemerintah yang benar, ya, ya baik dari zaman Bung Karno, Orde Lama, Pak Harto, Orde Baru, Orde Reformasi, dikelola oleh Gus Dur, dikelola oleh Megawati, dikelola oleh siapa? Habibie, SBY. Aduh, pada salah kelola. Kita lihat aja tuh di era Jokowi, SBY kan ada korupsi. Korupsi apa itu dulu? Bank apa? Senturi, Bank Senturi, coba. Ambalang. Gak main-main tuh. Itu triliunan. Ya. Era SBY. Masuk era Jokowi. Waduh, amburadul lagi. Berantakan, korupsinya nggak tanggung-tanggung, Pak. Semua pengusaha-pengusaha tambang tuh tidak bayar pajak ke kas negara. Bayarnya kemana? Nggak jelas itu. Ngeri kita. Ya. Contoh di Morowali itu, pabrik nikel terbesar di dunia, Pak. Saya dulu yang terbesar kan Serwako, dikelola PT Vale Indonesia. Ternyata Morowali itu lebih besar lagi. Jadi kekayaan alam nikel itu terbesar di dunia itu ada di Indonesia.
Semua melibatkan pejabat-pejabat negara semua. Kalau Morowali itu Jokowi sama LBP. Ada lagi Pulau Gak Nikel, itu di Papua. Itu keluarga Jokowi juga, Ibu Iriana. Bahkan kapalnya itu Iriana Jokowi. Apa gitu? Kapal pengangkut nikel ditulis Iriana Jokowi. Gak malu-malunya gitu loh. 2 menit lagi. Jadi begitu ya, artinya sepanjang hukuman mati terhadap koruptor ini tidak diterapkan di Indonesia, tidak akan ada efek jerah. Percaya masyarakat. Satu-satunya jalan supaya ada efek jerah dan para pejabat negara dan para oligarki, para pengusaha itu takut, harus ada berani putusan pengadilan yang menyatakan koruptor itu dihukum mati. Bila perlu digantung atau ditembak di Monas. Takbir. Sebagaimana dengan negara Tiananmen, negara Cina, ada lapangan Tiananmen itu, itulah tempat mengeksekusi para koruptor. Dulu ada Kuba juga begitu. Kuba itu Pak, ada duta besar Kuba di negara sahabatnya di Eropa, saya lupa negara apa bagian, dia menerima hadiah PW mobil sedan PW kecil itu, ya PW kodok, hanya di Kuba dihukum mati Pak, digantung sama Fidel Castro. Begitu, nggak ada yang berani korupsi di Kuba itu. Jadi kesimpulan saya bahwa sepanjang hukuman koruptor ini hanya ecek-ecek, kalau saya itu ecek-ecek, percuma lah. Tidak akan bisa hilang korupsi itu, akan berjalan terus. Satu-satunya jalan untuk efek jerah terhadap para koruptor, para maling-maling uang negara ini, ya, yaitu dengan menerapkan hukuman mati. Bila perlu saran saya kepada Presiden Prabowo, bikin perpu hukuman mati para koruptor. Koruptor, korupsi yang di atas 1 triliun dihukum mati. Yang 1 miliar ke atas dihukum seumur hidup. Demikianlah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.